Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara mandi, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Apabila kita mengalami jinabat, yaitu dengan mengalami keluar air mani atau mimpi basah, atau berhubungan suami istri, atau seorang perempuan yang telah suci dari haid atau nifas, maka wajib melaksanakan mandi jinabat atau mandi wajib. Inilah urutan tata cara pelaksanaan mandi wajib. Yang pertama adalah kita disunahkan untuk mencuci tangan kita sebanyak 3 kali. Jadi kita cuci tangan kita sebanyak 3 kali. Lalu kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan. Misalkan di kuku kalau ada kotoran, di tangan kalau ada terkena sesuatu kita bersihkan dulu. Nah setelah itu, setelah semua diyakini bersih, lalu kita melaksanakan wudhu seperti wudhu kita untuk sholat. Jadi kita semua sunnah wudhu dan fardunya dilaksanakan. Ketika kita berwudhu dan sampai ke membasuh kaki, maka itu kita tunda dulu. Jadi membasuhnya nanti sambil mandi. Kenapa begitu? Karena untuk memperkecil penggunaan air atau efisiensi dalam penggunaan air, supaya kita tidak banyak mengeluarkan air. Padahal nanti juga ada membasuh kaki. Begitu yang ditegaskan oleh para ulama. Lalu setelah itu, setelah semua wudhu sudah kita laksanakan, baru mulai kita melaksanakan mandi. Yang pertama kali adalah kita disunahkan untuk menyiram dari kepala. Kalau kita menggunakan shower, berarti kita nyalakan shower itu, lalu kita arahkan airnya di arah kepala kita sambil berniat. Niat melaksanakan mandi wajib karena Allah kalau itu wajib, atau sunnah kalau itu mandi sunnah. Niat boleh dilaksanakan di dalam hati dan tidak harus dilisankan, tetapi melisankan niat ini hukumnya sunnah, yaitu dengan mengucapkan misalkan nawaitu al-ghusla, nawaitu ghuslal jinabati fardhon lillahi ta'ala. Kalau sunnah, nawaitu ghuslal jum'ati sunatan lillahi ta'ala. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, aku berniat melaksanakan mandi wajib karena Allah. Lalu kita siramkan kepala kita ke seluruh badan. Kita dahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Jadi kemudian juga begitu, ketika kita melanjutkan penyiraman anggota yang lain juga diutamakan mendahulukan yang kanan, dan diutamakan mendahulukan anggota badan yang sebelah depan. Begitu terus kemudian sambil kita gosok-gosok sebanyak 3 kali. Kalau kita menggunakan sabun, tentunya 1 kali kita bisa menggunakan sabun, lalu kedua kali bisa menggunakan sampo, dan seterusnya sampai ketiga. Jadi hanya disunahkan untuk melaksanakan sebanyak 3 kali, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan justru bisa bisa menyentuh hukum makruh karena menggunakan air yang berlebih-lebihan. Demikian, kemudian kita siram, lalu kita sela-sela bagian-bagian badan yang mempunyai lekuan seperti ketiak dan lain-lain. Lalu juga rambut kita sela-sela, yang punya jenggot juga begitu, disela-sela dengan air sehingga bisa dipastikan bahwa air itu mencapai kepada kulit kita. Jangan sampai ada anggota badan yang tidak terkena air. Oleh karena itu, orang yang mandi kemudian badannya terhalangi sesuatu, misalkan karena cat atau zat-zat lain yang menghalangi badannya dari air, ini mandinya tidak sah. Oleh karena itu, seorang perempuan yang menggunakan pewarna kuku yang berupa cat, atau orang-orang yang mungkin menggunakan semir rambutnya dengan semir yang cat yang menghalangi air, itu mandinya tidak sah. Oleh karena itu tidak boleh menggunakan itu. Demikian kira-kira tata cara mandi yang benar, dan itu berlaku untuk mandi wajib dan mandi sunnah. Yang membedakan hanya niatnya.
Kalau kita mandi wajib, niatnya wajib. Kalau kita mandi sunat, niatnya sunnah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.